Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusantara Dwi Setio dengan NPM 10120501, kelas F1, dan di sini saya akan menguraikan sedikit tentang beberapa materi dari Ma'rifatullah ya. Dan di sini saya mengerjakan tugas UTS PAI Pendidikan Agama Islam. Dan yep, di sini kita akan membahas tentang ta'arif al-insan atau pengenalan manusia. Di sini definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa manusia, berasal dari kata manu dari Sanskerta dan means atau Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Secara inilah istilah manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas sebuah kelompok jenius atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dapat dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Asal penciptaan manusia itu ada dilihat dari asal penciptaannya. Manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepadanya. Unsur tanah dalam penciptaan makhluk hidup termasuk manusia. Beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan pentingnya peranan tanah liat hal ini dikemukakan dalam beberapa ayat tersebut. Yang pertama ada di surat Al-An'am ayat kedua. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu, dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang sendirilah yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Lalu ada B ya, ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa ekstensinya dalam jiwa manusia. Lalu di sini ada juga dari surat saya ceritanya unsur tanah arub. Manusia juga tercipta dari unsur ruh. Yang ini ada di surat As-Sajdah surat ke-32 ayat ke-9, yang artinya kemudian dia meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagian kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Langsung ada unsur manusia. Di sini ada unsur manusianya, ada tentang Allah meniupkan kepadanya dari dua unsur. Berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Kolbu, hati kolbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Dan di sini juga tertulis dalam dalam hadis ya. Hadis Al-Bukhari nomor 52 dan hadis Muslim nomor 1599 yang menyebutkan, ingatlah bahwa di dalam jasad itu adalah segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Dan di dalam kolbu juga ini terletak al-zamu atau tekad, keputusan, niat, atau rencana, bersumber dari keyakinan. Langsung ada juga bebas memilih, yang kedua B ya, bebas memilih. Tapi Allah juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri-sendiri. Jadi kita bisa memilih mau baik buruk, itu terserah kita ya, seperti itu. Lalu juga hati, kolbu, itu juga ada akal. Dan di dalam seluruh manusia bersemayam pula akal atau aklu.
disebutkan pula bahwa tempat aqlu ini adalah di dalam qalb, hati, sebagai mana azmu, hal yang disebut firman Allah Subhanahu wa taala. Dari Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-64. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat berakal dengannya. Ketiga, ada jasad. Jasad sangatlah mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu, tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan rencana oleh akal. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 501 yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin dan akan melihat pekerjaanmu ini, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitahunya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit dan bumi dan gunung tak sanggup menggerakkannya. Amanah ini tidak lain adalah ibadah dan khalifah yang menjadi perhatian kita adalah sebagaimana manusia menunaikan amanah itu. Saya akan membahas yang kedua, yaitu hakikatullah insan atau hakikat manusia ya. Dan di sini hakikat definisinya adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hakikat memiliki dua arti, diantaranya intisari atau dasar, contoh kata yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hati. Lalu kenyataan yang sebenarnya sesungguhnya, contoh kata pada hakikat yang mereka orang baik-baik. Makhluk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, makhluk adalah suatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu ada al-fitrah atau berada di atas fitrah. Manusia dari Kamus Besar KBBI, fitrah sifat asli, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia ciptakan Allah Ta'ala, fitrah berada di atas fitrah sebagai yang disebut dalam firman Allah Quran surat Ar-Rum surat ke-30 dan ayat ke-30 yang berbunyi, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia diciptakan fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Lalu ada juga lemah. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam kehendak daif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Kadang-kala mereka mengalami lemahnya azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Tiga adalah bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkannya dalam kondisi manusia dengan firman-Nya. Dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 72. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipukullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangatlah zalim dan sangat bodoh. Yang keempat ada fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan fakir atau butuh atau berkehendak kepada pemberiannya. Dan ini ada di surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 15, yang artinya, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Dan juga di sini kita manusia itu dimuliakan ya. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk yang lainnya. Di antaranya, yang pertama, dengan ditiupkannya roh.
Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkatur ruhi telah ditentukan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Allah berfirman surat Al-Sajdah surat ke-32 ayat ke-9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan menciptakan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dua, yaitu memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahkan dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lain, sebagai firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik, dan kami melebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. 3, yaitu ditundukkannya alam kepadanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah SWT karena musakarun lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah surat ke-42 ayat ke-12 yang artinya, Allah telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagai karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan yang kedua itu adalah khilafah. Di antara tugas khilafatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggalkan kalimat Allah. Allah akan memperhatikan, mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Dan di sini juga dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Dan dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang kelima juga ada balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang ia telah perbuat, maka hendaklah manusia dapat memilih apa yang akan dilakukan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-17 surat ke-17 ayat ke-36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban itu manusia juga akan mendapatkan balasan dari amalan yang telah diperbuat. Dari perbuatan baik itu balasan dari Allah Ta'ala berupa jannah atau surga. Dalam firman-Nya Allah menyatakan dalam surat Al-Sajdah dalam surat ke-32 ayat 19 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Ada juga neraka yang kita mengingkari semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-24 yang artinya, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka lakukanlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.